Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adip Fahrullah dan teman saya Ilham Sahidan. Kami dari program studi Teknik Informatika dengan konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak atau jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum lanjut ke materi atau contoh dari proyek kami, saya akan sedikit menjelaskan dulu apa itu OOP. OOP adalah Object Oriented Programming atau sering disebut OOP, adalah metode programming yang berorientasi kepada objek. Dalam OOP terdapat kelas dan objek yang berinteraksi satu sama lain sehingga dapat tercipta suatu program. Jadi di dalam OOP itu terdapat kelas dan objek untuk terciptanya suatu program. Nah, lanjut. 4 istilah dasar OOP itu yang pertama kelas. Kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek yang mendefinisikan properti dan tindakan yang akan dimiliki oleh objek dari kelas tersebut. Yang kedua itu ada objek. Objek adalah benda yang memiliki data dan perilaku tertentu, misalnya orang atau mobil atau benda. Nah, yang ketiga itu ada metode. Metode adalah fungsi. Metode adalah fungsi yang diasosiasikan dengan suatu objek atau digunakan untuk menentukan perilaku objek tersebut. Nah, yang keempat itu ada atribut. Atribut adalah variabel yang dikaitkan dengan suatu objek dan digunakan untuk mempresentasikan keadaan objek itu. Lanjut itu ada 4 pilar atau konsep dasar OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama itu ada encapsulation. Encapsulation adalah salah satu konsep dasar OOP yang menyembunyikan detail suatu objek dari akses luar. Encapsulation membantu dalam menciptakan kode yang lebih aman dengan mencegah modifikasi data yang tidak disengaja. Nah, yang kedua itu ada inheritance. Inheritance adalah mekanisme dalam OOP yang memungkinkan suatu objek mewarisi properti dan metode dari objek induknya. Inheritance memungkinkan terciptanya hubungan antara objek yang memiliki karakteristik dan perilaku yang sama. Yang ketiga itu ada polymorphism. Polymorphism merupakan kemampuan objek untuk mengambil bentuk yang berbeda atau memiliki banyak perilaku, tergantung pada konteks penggunaannya. Polymorphism memfasilitasi pemrograman yang lebih fleksibel karena objek dapat digunakan dalam berbagai konteks berbeda sambil tetap berperilaku yang sesuai. Yang keempat ada abstraction. Abstraction adalah praktik menyederhanakan sistem yang kompleks dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan meringkas detail dari sebuah objek, seorang programmer dapat menyederhanakan suatu desain program. Nah, ini adalah contoh proyek yang kami buat. Itu menganalisa sistem rental PlayStation, yang dimana tujuannya untuk pembokingan atau penempatan terlebih dahulu tempat bermain PlayStation atau game. Nah, ini adalah suatu hasil dari sebuah objek. Selamat datang di aplikasi rental PS. Pilih jenis PS yang ingin dirental. Nah, kalian bisa memilih yang mana saja, entah itu nomor 1 PS dengan PS1, nomor 2 itu PS2, nomor 3 itu PS3, nomor 4 itu PS4, nomor 5 itu PS5. Nah, ketika kalian memilih PS2, maka akan memasukkan waktu sewa. Nah, waktu sewa yang kalian mau tunjukkan itu berapa jam. Dengan memberi contoh, saya memilih 5 jam. Jadi saya memilih PS2 dengan waktu bermain itu 5 jam. Nah, ada kategorinya. Maksudnya dari kategori ini adalah penempatan. Tempat bermainnya itu bisa di tempat biasa dengan tidak ada tambahan biaya, atau VIP itu dengan ada tambahan biaya.
dan VVIP. Nah, ada tambahan biaya juga. Nah, saya di sini memilih dengan kategori biasa. Nah, detail rentalnya atau dari notnya, billnya gitu. Nama yang kita pilih PS berapa itu PS2 dengan kategori biasa. Waktu sewanya itu 5 jam. Harga totalnya itu jadi 12.500. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham Sahidan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kepada teman saya Adi, terima kasih telah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep OOP diterapkan dalam pemrograman yang kami buat dalam aplikasi rental PlayStation ini. Kami menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di mana yang pertama kita mengimplementasikan encapsulation dengan menggunakan object scanner untuk mengambil input dari pengguna secara terstruktur. Dan di sini kita memiliki variabel yaitu ada pilihan PS, waktu sewa, dan kategori. Bersifat lokal di dalam metode main dan mereka diakses hanya di dalam lingkup tersebut. Kemudian kita menggunakan inheritance di mana kita memiliki kelas induk PS dan kelas-kelas keturunannya seperti PS1, PS2, PS3, dan seterusnya yang mewarisi sifat-sifat dan metode-metode dari kelas induknya. Selain itu, ada juga konsep polymorphism. Kita lihat melalui penggunaan variabel PS yang memiliki tipe kelas PS, tetapi bisa merujuk pada objek-objek dari kelas turunannya seperti PS1, PS2, dan seterusnya tergantung pada pilihan pengguna. Ya, yang terakhir kita menggunakan abstraction untuk menyembunyikan detail implementasi yang kompleks seperti proses interaksi dengan pengguna dan perhitungan harga sewa. Di balik pesan-pesan yang jelas seperti pilih jenis PS yang ingin dirental dan masukkan waktu sewa. Dengan memanfaatkan konsep-konsep OOP ini, program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk diperluas dengan menambahkan lebih banyak jenis PS atau fitur baru di masa mendatang tanpa mengubah struktur utama dari kode yang sudah ada. Mungkin untuk main Java hanya seperti itu. Konsep OOP-nya boleh dilanjut, Pak Adi. Nah, dalam kelas ini atau hasil dari pewarisan dari kelas PS, yaitu ada kelas PS1, PS2, PS3, PS4, dan PS5. Di sini kita memberikan konsep OOP. Hanya ada 3. Yang pertama ada inheritance atau pewarisan, di mana PS1, PS2, PS3, dan PS4 dan PS5 merupakan turunan dari kelas PS atau extend PS. Dengan kata lain, PS1 mewarisi semua atribut dan metode yang didefinisikan di kelas PS. Nah, yang kedua kita menggunakan konsep OOP konstruktor, salah satu dari pilar yaitu konstruktor, di mana konstruktor PS1 dan seterusnya dipanggil ketika objek PS1 dibuat. Konstruktor ini menggunakan super, di mana PS1 itu untuk per jamnya 1.500. Untuk memanggil konstruktor kelas induk PS yang menginisialisasi nama dengan PS1 dan harga biasa dengan 1.500. Lalu ada metode overriding atau override yang paling bawah itu yang public void tampilkan info adalah sebuah metode yang di-override di kelas PS. Dalam hal ini, metode ini hanya mencetak informasi spesifik untuk PS1, yaitu hanya namanya doang. Dimana jika kita klik PS1 yang munculnya nanti PS1, jika PS2 ya PS2. Mungkin sekarang boleh dilanjut. Nah, untuk kelas PS di sini ada beberapa konsep OOP yang
mungkin terlihat jelas, yaitu ada abstraction, di mana kelas PS adalah kelas abstrak. Sesuai yang paling atas itu public abstract class PS. Hal ini menunjukkan bahwa PS tidak bisa diinstansiasi langsung, tetapi menyediakan kerangka kerja umum untuk objek-objek PS yang spesifik seperti PS1, PS2, dan lain-lain. Lalu ada metode tampilkan info yang paling bawah itu sebuah metode abstrak tanpa implementasi di dalam kelas PS. Ini menunjukkan bahwa setiap turunan PS harus mengimplementasikan metode ini sesuai dengan perilaku unik dari jenis PS tersebut. Perilaku unik. Nah, yang kedua ada konsep OOP encapsulation. Di sini ada beberapa atribut, yaitu ada nama, ada harga biasa, harga VIP, dan harga PPIP yang privat, yang berarti bahwa mereka tidak dapat diakses langsung dari luar kelas PS. Pengaksesan terhadap atribut-atribut ini dilakukan melalui metode getter, di mana ada get nama, get harga biasa, get harga PIP, get harga PPIP, yang diambil dari variabel sebelumnya, di mana yang menerapkan prinsip encapsulation dengan memungkinkan kontrol atas cara data diakses dan dimanipulasi. Lalu ada mungkin ada konstruktor di sini, yaitu untuk konstruktornya itu yang PS, yang public PS, string nama dan double harga biasa yang digunakan untuk menginisialisasi objek PS dengan nilai-nilai awal yang sesuai saat objek PS dibuat. Konstruktor ini juga menghitung nilai harga PIP dan harga PPIP berdasarkan harga yang telah kita berikan dan menunjukkan penggunaan konstruktor untuk inisialisasi data yang konsisten. Dan yang terakhir tentu saja ada inference atau pewarisan, di mana kelas PS memberikan kerangka kerja umum dan sifat-sifat dasar sama lah seperti nama dan harga yang dapat diwariskan kepada kelas-kelas turunannya seperti yang tadi disebutkan di kelas sebelumnya, yaitu PS1, PS2, dan seterusnya. Hal ini memungkinkan untuk menambahkan jenis PS baru dengan mudah tanpa perlu menulis ulang kode untuk atribut dan metode yang sama. Mungkin itu dari kelas ini. Boleh dilanjut. Nah, untuk ini apa ini? Oh, kelas rental. Ada beberapa konsep OP mungkin di sini. Atau mungkin bisa disebut ada keempat pilar atau lebih mungkin. Yang pertama yang terlihat jelas itu ada encapsulation, yaitu ada atribut PS, waktu sewa, dan kategori yang sifatnya itu privat, yang berarti bahwa mereka tidak dapat diakses langsung dari luar kelas rental. Lalu ada konstruktor, di mana konstruktornya itu adalah rental, PS, integer waktu sewa jam, dan string kategori, di mana digunakan untuk menginisialisasi objek rental dengan nilai-nilai awal yang diberikan saat objek rental dibuat. Dengan menerima objek dari kelas PS sebagai parameter, konstruktor ini juga menunjukkan penggunaan konstruktor untuk membangun ketergantungan antara objek rental dan objek PS. Lalu ada mungkin ada abstraction yang itu yang public void tampilkan detail rental, yang sebuah metode yang menyembunyikan data implementasi internal seperti bagaimana informasi rental ditampilkan kepada pengguna. Metode ini juga memanggil tampilkan info dari objek PS untuk menampilkan informasi spesifik tentang jenis PS yang dirental, menunjukkan penggunaan abstraksi untuk memisahkan antara cara objek digunakan dengan implementasi internalnya. Ini ada
Polymorphism juga di sini dapat dilihat dalam pemanggilan tampilkan info dari objek PS dalam metode tampilkan detail rental. Meskipun kita hanya memiliki satu implementasi untuk tampilkan info di kelas PS, konsep ini juga memungkinkan untuk menyesuaikan perilaku metode ini di kelas turunannya tanpa mengubah cara di mana metode ini dipanggil di kelas rental. Dan yang terakhir seperti biasa ada interrange atau pewarisan, di mana kelas rental sendiri tidak dapat mewarisi dari kelas lain, tapi dia bisa mengelola objek PS yang bisa saja berasal dari kelas turunan, ya, yang seperti PS1, PS2, dan seterusnya. Ini menunjukkan konsep pewarisan yang memungkinkan untuk menggunakan objek-objek dengan sifat dan pilar apa saja. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ilham. Nah, untuk pengimplementasiannya itu kita bisa memilih bebas mau memilih PS apa saja, mau PS1, PS2, PS3, PS4, PS5. Nah, misal saya memilih PS5, nah, maka akan muncul masukan waktu sewa. Itu waktu sewa itu mau berapa jam nyewanya. Saya akan menyewa 3 jam. Pilih kategori rental. Kalau semisal kalian memilih biasa itu dengan tidak ada penambahan biaya. Kalau semisal memilih VIP itu ada tambahan biaya sebesar Rp3.000. Kalau VVIP itu ada tambahan biaya sebesar Rp7.000. Nah, untuk di sini saya akan memilih VVIP. Nah, kalian bisa mengetik VVIP, terus enter, maka akan muncul detail rentalnya, itu dengan nama PS5, kategori VVIP, waktu sewa 3 jam, harga total keseluruhan total itu jadi 1 jam PS5 itu dengan harga 15.000. Nah, di 15.000 dikali 3 terus ditambah 7 dengan 7.000 dengan hasilnya itu jadi 66.000. Nah, semoga kalian dapat memahami penjelasan dari kami. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemahaman. Berbiasalah, berbahagialah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi